Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya memilih kamera yang tepat untuk lu beli, ya, yang cocok banget buat lu. Dan seperti biasa sebelum mulai ke ngomong energi, dan let's go. Nah, jadi gimana nih caranya milih kamera yang paling tepat buat lu? Karena banyak banget yang DM ke gua, bang, kamera yang bagus tuh apa? Lensa yang bagus tuh apa? Bahkan ke Rizky aja yang harusnya urusannya nge-WhatsApp ya, manajer yang harusnya ngurusin job, banyak yang nanya tentang kamera. Banyak nih yang harus lu perhatiin nih. Pertama, ada dua kebutuhan dulu. Balik lagi ke kebutuhannya apa dulu. Ada dua kebutuhan. Yang pertama adalah foto dan video. Jadi kalau lu pengen fokus foto, takutnya kalau orang awam banget datang ke toko, kamera apa yang bagus ya, dikasih ini, padahal kamera video gitu ya. Lu dikasih kamera video padahal lu pengennya moto. Dan atau lu misalkan kamera apa yang bagus ya gitu ya, dikasih sama tokonya, ini bagus nih, padahal kamera foto. Lu butuhnya video gitu. Kenapa begitu? Karena emang kenyataannya begitu. Kalau foto, kalau misalkan fotonya bagus, videonya tidak akan sebagus, gak akan dua-duanya bagus gitu. Fotonya bagus ya videonya mungkin segini, videonya bagus fotonya mungkin segini. Adapun yang kedua-duanya bagus, gak mungkin segini dua-duanya, yaitu di tengah-tengah. Jadi fotonya bagus tapi gak begitu bagus banget, videonya bagus tapi gak begitu bagus banget juga fitur-fiturnya. Ada yang dua-duanya di atas tapi harganya juga di atas pak gitu. Jadi kamera apa yang cocok nih buat lu? Oke, kita ambil contoh dulu, lu yang suka video misalkan. Nah, video pun kalau dibagi lagi akarnya ada banyak juga nih. Ada video malam hari, ada video travel, ada video bla 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 segala macam, ada video slow motion. Nah, kebutuhan lu tuh ada di mana sebenarnya? Kalau misalkan lu butuh video di malam hari, misalkan lu pengen bikin video-video low light ala-ala film begitu, lu carilah kamera yang low light capability-nya bagus. Nah, itu yang intinya yang sensornya bagus buat di gelap gitu ya. Cara nyarinya gimana? Simpel banget. Misalkan tulis aja di YouTube, misalkan jenis kamera apapun lah, ambil contoh Canon low light capability, jebret gitu ya, nanti keluar tuh misalkan Canon EOS R7, Canon EOS R berapapun gitu ya, nanti lu lihat videonya. Kalau misalkan itu bagus menurut lu, ya udah beli itu aja. Karena beberapa kamera Canon juga ada yang bagus low light capability-nya, misalkan R5, misalkan Canon EOS R5 itu udah bagus banget buat di kegelapan. Jadi lu bisa misalkan ambil referensi lah di YouTube aja gitu ya, cara simpelnya. Nah, yang kedua misalkan lu pengen butuh slow motion ala-ala iklan gitu ya, carilah kamera video yang frame per secondnya tuh besar. Misalkan rata-rata kamera FPS-nya tuh 60 mentok ya, bahkan ada yang 30 mentok gitu ya. Ada sekarang tuh yang 120 fps, 240 fps. Nah, carilah kamera yang FPS-nya besar untuk bikin slow motion. Jadi lu bisa buka websitenya, brand apapun, lu buka spesifikasinya, frame per secondnya seberapa, nanti lu dapetin yang paling cocok buat lu. Simpelnya, cara simpelnya adalah buka YouTube slow motion Canon apapun, misalkan nanti keluar tuh sama orang-orang yang udah bikin Canon R sekian, slow motion seberapa FPS. Kalau lu suka dengan hasilnya, ya udah beli kamera itu. Nah, begitulah simpelnya. Nah, untuk bikin travel atau misalkan ya contoh lainnya bikin travel, itu kan yang membutuhkan daya baterai yang besar. Nah, hati-hati. Ada juga kamera yang baterainya tuh kecil. Misalkan Canon EOS RP ya, RP. Itu baterainya kecil. Jadi buat lu yang traveler ini nggak cocok. Ini bakal habis di jalan. Lu bakal nyetok baterai banyak banget, itu ribet. Makanya carilah kamera yang cocok buat traveling gitu ya, baterainya bulky, gede gitu, jadi awet banget. Nah, di video misalkan seperti itulah contohnya ya. Nah, berikutnya untuk di foto gimana nih? Jangan kayak yang tadi, lu dikasih kamera foto padahal lu senangnya video atau sebaliknya. Nah, untuk foto simpelnya seperti ini. Carilah megapiksel yang besar. Nah, itu jalan pertamanya tuh. Karena semakin besar megapiksel, semakin gede resolusi gambar yang lu dapetin. Simpelnya seperti itu. Jadi misalkan lu lihat angka 30 megapiksel, itu gedenya segede gini misalkan. Lu ada kamera lagi nih yang 45 megapiksel, gambarnya lebih segede gini. Ada yang lebih gede lagi, misalkan 60 sekian megapiksel, gambarnya lebih gede lagi. Nah, buat foto-foto kayak di pamflet pinggir jalan ya, di billboard gitu, di iklan-iklan, itu pakai kamera yang megapikselnya tinggi.
gitu. Nah, kelebihannya buat megapiksel tinggi itu bisa lu potong-potong tanpa pecah gambarnya. Jadi kalau misalnya lu foto banyakan, lu bisa potong, atau foto dari jauh bisa potong jadi dekat. Itu kelebihannya megapiksel tinggi. Dan buat foto yang pasti itu bagus gitu ya. Dan fitur-fitur di foto tuh banyak. Misalkan ada burst ya. Gila, lu bisa denger nih suaranya nih. Edan, kayak nembak pak. Bayangin, kan lu biasanya foto cepret satu ya, cepret biasa aja. Maksudnya normal lah, wajar gitu. Cuman gimana caranya lu foto hewan yang lagi lari, detailnya dapat jepret seperti itu, atau lagi motor jeepian, jepret. Gimana caranya? Itu biar tepat banget. Pakai burst ya. Canon EOS-R3 tuh bisa 30 fps. Jadi seret gitu ya. Seret gitu. Nah, buat lu yang pengen tujuannya ngejar momen, carilah yang FPS fotonya, FPS foto ya tinggi gitu ya. Jadi karena ada kamera yang cuman 8 fps jadi pep sedetik tuh pep ya kok nggak kayak gitu ya. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan lu. Balik lagi juga ke kebutuhan sensor juga di foto, nanti akan gua bahas. Tapi gua akan bandingin crossnya, kelebihan dari foto dan video itu seperti apa. Misalkan tadi kita bilang di foto itu megapiksel tinggi semakin bagus ya. Tapi kalau di video kesalahannya apa? Semakin besar megapiksel akan mengurangi kualitas video. Kenapa? Karena akan terjadinya pixel binning. Dipadetin tuh sensor, nanti hasilnya muir. Kayak di baju-baju tuh atau di detail-detail yang kecil itu akan kelihatan muir. Itu nggak enak buat dilihat. Semakin besar megapiksel akan merusak gambar juga dan akan bikin panas mesin lebih cepat. Gitu ya. Itulah kenapa video itu dibutuhkan megapiksel yang kecil aja. Kalau lu kamera video yang bagus itu rata-rata megapikselnya kecil banget. Bahkan kamera Hollywood aja megapikselnya tuh ada yang pakai 7 megapiksel doang karena itu udah cukup dan udah bagus buat video. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Tapi ini adalah di zaman mirrorless gitu ya. Di zaman dimana kamera-kameranya udah pada gila-gila. Tapi kalau kita kembali lagi ke tahun 2015 ke depan gitu, dimana masa-masanya DSLR, lu mungkin gak akan pusing buat nyari kamera. Karena ya misalkan lu lihat orang pakai Canon 600D atau 700D, itu udah bagus-bagus aja. Dan ketika lu beli kamera itu di tahun itu, udah lu tidak ada penyesalan karena ya hasilnya juga bagus. HP zaman itu nggak bagus, kamera yang bagus gitu ya. Dan hasil kameranya gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Jadi zaman dulu ya simpel banget buat nyari kamera. Perbedaan fiturnya cuma sedikit. Ya FPS video misalkan ya udah mentok di situ di 60, paling ya 30. Nah, semakin ke sini di tahun 2019 ke depan, 2018 mulai marak-maraknya mirrorless gitu ya. Mirrorless tuh apa? Mirrorless tuh kamera yang tanpa cermin di dalamnya. Jadi udah dibikin sensor tuh langsung nangkap ke gambar yang ada di depannya, ke alam asli, jepret gitu. Itulah kenapa fiturnya udah lebih gila gitu ya. Nah, makanya makin kesini makin pusing buat nyari kamera yang cocok buat lu. Tapi DSLR pun masih worth it untuk lu beli di tahun ini. Atau kapan lah lu nonton videonya, misalkan tahun 2076 lu masih bisa beli DSLR tahun 2015 gitu ya. Jangan salahin gue tapi kalau hasilnya jelek. Nah, gue akan bahas tentang full frame, APS-C, itu sensor, besaran lensa dan shutter speed dan segala macam. Itu adalah teknis kamera yang lu bisa tonton di kamera basic gue di sini. Lu bisa pahamin dulu tentang kamera basic. Semoga pas nonton video ini jadi lebih paham. Nah, misalnya lu berada di situasi duit yang pas-pasan. Karena banyak juga nih seperti gue dulu gitu ya. Duit gue cuma segini, gue pengen kamera yang hasil fotonya bagus kayak si ini, misalkan kayak si Fulan gitu. Si Fulan ini kameranya begitu. Gue perhatiin si Fulan ini pakai kamera full frame. Nah, duit lu nih, misalkan duit lu pas-pasan, tapi lu pengen dapetin hasil kamera full frame. Sementara kamera full frame mirrorless itu harganya mahal. Ya, foto nih, ngomongin foto nih ya. Ya udah lu beli aja DSLR. Misalkan lu ambil Canon 5D lah gitu ya, atau 6D. Itu udah full frame dan harganya murah. Iya. Kalau lu pengen foto doang nih, lu beli Canon 5D Mark 1 juga gak masalah gitu. Itu bagus dan murah gitu ya. Karena zaman itu kan dulu belum ada mirrorless gitu ya. Masih itu aja kameranya. Nah, itu sekarang harganya udah turun banget, Pak. Canon 5D itu kamera full frame yang harganya udah turun dan hasilnya tetap jos. Kalau misalnya lu pakai fotografi di
cahaya yang proper siang hari atau lu pakai lighting, karena yang namanya fotografi tuh ya pakai cahaya, Pak. Intinya kalau lu pengen alternatif barangnya murah, lu cari aja DSLR. Pun mereka bisa bikin video loh, Canon 5D misalkan, atau dari brand lain lah yang zaman dulu zaman DSLR itu udah bisa bikin video juga. Dibilang bagus, ya oke aja asal lu nyaman dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya adalah berat. Kamera DSLR yang jadul itu berat. DSLR jadul sih maksud gua, semuanya berat gitu ya. Misalkan Canon gua ini udah full frame, ini EOS R, bodinya lebih kecil, fiturnya lebih gila. Kok bisa kecil dan lebih gila? Karena ini mirrorless. Dan harganya ya mahal gitu ya. Untuk gambar kayak begini harus 30 juta gitu ya. Buat foto pun di full frame. Dan kalau lu pakai 5D itu harganya jauh lebih murah. Sekarang seinget gue di 5 jutaan lah. Jadi jauh banget harganya gitu ya. Begitu kalau pengen alternatif foto yang murah. Begitupun video bisa gitu ya. Dan misalkan lu berada di situasi budget yang pas juga tapi lu pengen mirrorless, ya udah carilah mirrorless yang fiturnya nggak berlebihan di foto dan video. Misalkan yang gua pakai ini, karena gua paling pakai EOS R ya, gua paling tahu EOS R ini yang cukup menurut gua bilang tadi. Jadi di fotonya segini, videonya segini, bagus lah buat dua-duanya. Megapiksel udah 30, nggak berlebihan dan nggak kurang, udah cukup bagus. Ya udah alternatifnya cari kamera yang seperti ini. Di sini videonya oke, fotonya juga oke aja seperti EOS R yang gua pakai. FPS udah 60, bisa log gambar profile. Apa itu log? Log itu bisa flat, seperti ini. Ini belum di color grading gua. Di color grading jadi begini, gitu. Dia udah bisa log, dia udah bisa foto, dia udah bisa fokus tracking ke mata, udah bisa 60 fps. Jadi udah oke menurut gua untuk kedua-duanya. Karena gua bukan profesional gitu ya. Nah, misalkan lu berada di kondisi yang duitnya cukup banyak, gak usah bingung, cari aja kamera versi terbaru dari brand apapun. Sebenarnya emang begitu sih, karena ada beberapa brand yang dipisah. Ini untuk khusus foto nih, ini untuk khusus video nih. Simpel banget, lu cari aja yang paling mahal. Jadi duit lu banyak, ya udah beli aja kamera yang mahal dan itu otomatis bagus. Tapi balik lagi ke cara lu makainya, lu bisa nggak pakainya, Pak, gitu ya. Skill lu nya ada gak nih, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin hasil, ya zaman dulu aja gua tahun 2018 pakai kamera APS-C yang paling rendah serinya, bisa dibilang paling murah. Daripada nggak ada konten, mendingan gua bahas tentang salah satu transisi di video sebelumnya. So let's go. Dan hasilnya bisa tetap bagus menurut gua, karena ya gua pakai ilmu filmmakingnya gitu ya. Gua pakai lightingnya yang bener, keylight, backlight segala macem. Gua pakai cahaya yang proper, gua pakai audio yang bagus juga buat memaksimalkan experience nonton videonya. Buat yang suka video gitu ya. Jadi nggak melulu cuma kamera dan mahal, gak melulu cuma lensa gitu ya. Cuman ya pada akhirnya dua-duanya juga penting. Penting gak sih alat gitu ya? Penting. Penting gak sih skill? Penting. Yang mana yang lebih penting? Dua-duanya gitu, seperti Taras bilang ya. Cuman kalau menurut gue sendiri, untuk mengimprove skill lebih cepat, lu perlu gear dulu lebih cepat. Gear itu apa? Gear itu alat gitu ya. Misalkan lu pengen mengerti log profile seperti gue, buat yang belum punya lu harus punya dulu log profilenya, kameranya yang bisa kayak begini, supaya lu bisa color grading suatu hari dan ngulik-ngulik sendiri dengan alat sendiri. Karena kalau lu gak punya, seperti gua dulu belum punya kamera yang bisa flat gini, bingung gua harus belajarnya kayak gimana. Jadi yang bilang skill dulu harus bagus, baru alat nambah nanti, ya bisa nambah skill kalau lu gak punya alatnya gitu ya. Tapi kalau dibilang alat dulu nih harus yang lebih penting, nanti skillnya improve, itu juga malah memanjakan lu sendiri. Kalau lu banyak duit nih beli kamera yang mahal misalkan, lu merasa ini sampah gitu karena lu gampang banget buat dapetinnya. Kalau gua dulu pengen lihat wujud kamera full frame aja susah, Pak. Gua jauh dari kota, gua harus ke kota lihat ke toko gitu. Pas gua pertama kali lihat, wow keren banget ini, harus gua punya nih gitu. Jadi feel excitednya dan feel lu pengen belajarnya tuh lebih besar ketika lu belum punya gearnya. Dan lu improve skill sedikit-sedikit, someday lu akan kebeli alat itu dengan proses lah pastinya. Kalau lu dapetin alat ini yang mahal-mahal gini dengan cara yang mudah, ya pasti males. Begitu. Jadi penting mana gear dan skill? Dua-duanya. Kok jadi gear skill deh?
pemilihan kamera ya awalnya. Intinya begitu. Pemilihan kamera juga balik lagi ke gear dan skill gitu. Ketika lu mengerti kameranya ya, gue pengen nih seperti gue dulu gitu ya. Gue pengen kamera padahal gue kondisinya belum punya duitnya bahkan. Tapi gue udah ngerti nih dalemannya. Gue pengen punya kamera yang bisa flat profile biar bisa di grading. Gue pengen kamera full frame biar bisa dapetin feel yang luas. Gue pengen dapetin kamera yang bisa slow motion. Gue pengen dapetin kamera yang bisa di malam hari. Segala macam gue keluarin dulu sebelum punya apa-apa. Jadi itu jadi intinya lu harus ngerti dulu sih menurut gue. Ketika lu paham apa kamera yang lu butuhkan, ketika lu dapat kamera atau lu beli kamera itu, lu akan menemukan kamera yang tepat. Begitu. Jadi balik lagi, kalau lu banyak duit terserah lu mau beli kamera apapun, yang paling mahal jos udah pasti. Tapi buat yang belum punya duit, ya udah experience dulu aja, cari referensi yang banyak. Ketika lu sudah kebayang apa yang lu pengen buat dan lu suatu hari punya kameranya, bam, it feels like flying and rasanya kayak terbang, Pak. Asli. Begitu sih. Jadi semoga bisa bikin lu semangat juga ya buat nyari kamera, buat belajar videografi atau fotografi, buat nyenengin diri di kamera gitu, karena ini emang asik banget. Semoga bisa ngebantuin lu buat yang lagi nyari kamera. Jadi segitu aja video gua kali ini, semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.